Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus itu saja kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 4 yang berbunyi, Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Allah Bapa, sumber segala bentuk penghiburan bagi umat-Nya. Karya perbuatan Tuhan Allah Bapa kita yang penuh kasih sayang bagi kita, dan pasti hal itu semua yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur di dalam melakukan aktivitas pelayanan penghiburan dengan penuh kasih sayang bagi orang lain sebagai bukti atau sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memelihara kita saat kita berada di dalam penderitaan dan pergumulan, berat maupun ringan, serta mau menenangkan kita dengan kehadirannya. Di dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Allah Bapa kita itu sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ketika kita berkecil hati, tertekan, atau stres, atau teraniaya, maka Dia hadir untuk kita. Ketika kita berpaling kepadanya dalam doa, Dia menghiburkan kita dalam segala penderitaan kita. Akan tetapi ayat 4 tidak berakhir di sana. Rasul Paulus yang pernah mengalami penderitaan hebat melanjutkan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan Allah Bapa menghibur kita, dan setelah kita mengalami penghiburannya, kita dimampukan pula untuk menghiburkan orang lain. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan menderita sengsara bagi kita, sangat sanggup untuk menghibur kita di tengah penderitaan dan kesusahan bagaimanapun bentuknya yang ada dalam diri kita. Dia pasti menolong kita melewati masa-masa yang sulit dan memperlengkapi kita juga untuk melakukan hal yang sama bagi kebutuhan orang lain dalam hal penghiburan itu. Kalau kita pertanyakan kapan kita bisa merasakan penghiburan Tuhan Allah Bapa kita pada masa-masa sulit, pernahkah kita juga meneruskan penghiburan itu kepada orang lain yang tidak berhenti pada diri kita sendiri? Untuk itu ingatlah firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 18 yang bunyinya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami, karena sumber segala penghiburan, bahkan sumber segala bentuk penghiburan itu boleh kami alami senantiasa dengan pekerjaan maupun apa yang diperbuat oleh kehadiran Allah dalam Roh-Mu yang kudus. Sesungguhnya memang harus kami sadari betul bahwa Tuhan Allah Bapa kami itu sumber segala bentuk penghiburan bagi kami umat-Mu. Kami percaya bahwa setiap permasalahan pergumulan hidup kami yang kami alami, kami akan mempunyai solusi maupun jalan keluar dari hal itu semua ketika kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan kuat kuasa pertolongan Tuhan melalui pekerjaan maupun karya Roh Kudus di dalam seluruh aspek
kehidupan kami, baik hal-hal yang bersifat jasmania yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dalam arti di dalam diri kami yang bersifat rohani, dalam hubungan pribadi antara diri kami sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota persekutuan dengan Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi sekarang ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap campur tangan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami, supaya jangan pernah kami merasa ditinggalkan oleh Tuhan dalam setiap permasalahan yang memang membutuhkan penghiburan yang daripadamu sendiri. Ketika kami tahu bahwa diri kami ini sungguh-sungguh adalah milik Tuhan, dengan tidak sekedar memiliki, tetapi Tuhan justru telah pernah sekali untuk selama-lamanya menggantikan kami untuk rela disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, gunanya supaya jangan sampai kematian kami menuju kepada kematian kekal. Karena kebangkitan-Mu sungguh menjamini kami untuk memungkinkan kami mendapatkan kehidupan yang kekal setelah melalui kematian yang di dalam Tuhan Yesus itu. Dan supaya kami jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya segala pergumulan bentuk apapun yang terjadi dalam diri kami, berat maupun ringan, kami percaya sungguh-sungguh Tuhan akan menolong kami untuk keluar, untuk meninggalkan segala hal yang sungguh bisa memisahkan diri kami dengan Tuhan. Ketika hal itu kami lakukan hanya menurut kekuatan dan kemampuan kami. Oleh sebab itu, sakit penyakit apapun yang kami derita sekarang, kami tahu bahwa Tuhan sedang menguji kami, apakah kami tetap percaya dan mengandalkan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh menerima solusi maupun juga jalan keluar berupa kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.